Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mif Channel. Di video kali ini saya akan mereview salah satu masjid yang terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Inilah Masjid Istiqlal yang menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia. Berikut saya akan menginfokan sejarah Masjid Istiqlal. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ulasan saya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama RI pertama bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokroaminoto dan Ir. Sofwan dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Haji Cokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Soekarno. Sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal, dan beliau juga menjadi Ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara Maket Istiqlal. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834, yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya yaitu di Jalan Tamrin yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda. Karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat, karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer, partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Holid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978, ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Biaya pembangunan diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah. Ini adalah kondisi terkini Masjid Istiqlal. Sejak memasuki pintu gerbang masjid, suasana sejuk dan asri langsung terasa. Berbagai pepohonan dan rumput hijau mendominasi pekarangan masjid. Ada sejumlah pohon tua yang sudah lama ditanam di sana, ada banyak juga pohon yang baru ditanam pada masa renovasi. Bagian yang tak ditanami pohon dan rumput juga tampak rapi dengan dipasangi keramik hitam. Tempat duduk bagi pengunjung juga disediakan di sejumlah titik di pekarangan masjid. Selain itu, ada juga tempat penitipan sepatu dan barang. Di sisi timur dibangun basement 2 lantai untuk parkir kendaraan pengunjung. Di atas basement itu dibangun lapak untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM berjualan.
Masjid Istiqlal kini juga dipasangi elevator berlapis kaca transparan menuju lantai 2 atau area sholat. Elevator ini dikhususkan bagi manula atau penyandang disabilitas. Lalu, memasuki area dalam masjid, suasana megah langsung terasa berkat tiang-tiang pancang yang berkilauan. Tiang pancang di Masjid Istiqlal kini dilapisi besi aluminium sehingga memantulkan cahaya ke seluruh area sholat. Di tiang pancang itu, Al-Quran tersusun rapi. Sekarang saya akan memasuki ruang wudhu pria, setelah direnovasi. Ruang wudhu terlihat sangat bersih dan nyaman. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Salatullahi ma lahat kawaki, ala man khairi markiban najai, hada hadis surah bismil habai, fahasa syukru a'tafa rakai, yang terhawa maddat suqaha, wasalat min madami'iha sahai, ومالت من حما قلبا وحالا إلى تلك المعالم والملاعي، فذاكر الزمان ولا تسوقها خطائر شوقها. Kita lanjut ya teman-teman, saya akan menuju ke lantai utama atau lantai 2. خير ما ركبا نجائي، هذا حديث سورة باسم الحبائي، فهذا شكر أعطف الركائي. يا حبيب حبيبي حبيب Ini adalah ruang tambahan untuk jamaah. Jika ruang utama penuh, maka jamaah bisa menempati ruang ini. وإلا فإنك في
لما الخير ما ركب النجائب حدا هذه الصورة باسم الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب يا حبيب حبيبي حبيب Kubah Masjid Istiqlal memiliki diameter sekitar 45 meter. Adapun angka 45 ini melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam kubah tersebut juga terdapat ukiran ayat kursi yang melingkari kubah. Masjid ini juga ditopang 12 tiang. Angka 12 ini melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh di tanggal 12 Rabiul Awal. Selain itu, Masjid Istiqlal juga memiliki 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Kelima lantai ini melambangkan 5 rukun Islam, jumlah salat wajib dalam sehari, serta jumlah sila dalam Pancasila.
Makasih ya sudah ditonton. Dukungan sahabat semua sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Saya Mif Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.